Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia. Rupanya, banyak milenial Malaysia yang belajar bahasa Indonesia lewat program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA. Mereka belajar lewat daring. Bagi orang Malaysia yang terbiasa dengan bahasa Melayu, tentu tidak terlalu sulit untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi tentu saja terlihat lucu dan seru ya. Yuk langsung aja kita simak ya teman-teman. Sebelum menyimak video, ada baiknya kita tengok dulu data jumlah penyelenggara program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Sejauh ini ada 488 lembaga di seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara. Di luar Indonesia, negara yang terbanyak memiliki BIPA di Asia Tenggara adalah Thailand. Di negara Malaysia pun ada BIPA. Selain sekolah Indonesia di Malaysia, penyelenggara BIPA di sana antara lain International Islamic University. Nah, video berikut ini tampaknya milenial Malaysia yang mencoba belajar bahasa Indonesia lewat daring dengan sebuah penyelenggara BIPA di Indonesia. Di sini saya akan mengajarkan kalian mengenai pembelajaran BIPA. Ada yang tahu gak BIPA itu apa? Belum, tak tahu. BIPA itu adalah Bahasa Indonesia Penutur Asing. Sekarang perkenalkan diri kalian masing-masing. Yang pertama, Hazrin. Okay, nama saya Azri Shazila dari Johor Bahru, Malaysia. Dari Malaysia ya? Di Malaysia, di Johor Bahru. Di Johor Bahru. Ya, di Johor Bahru. Kalau Aisyah, sekarang Aisyah? Sama, nama Aisyah dari Johor Bahru, Malaysia. Umur 17. Oke. Nah, kita akan belajar mengenai materi debat. Tahu debat gak? Debat. Debat. Tahu gak? Cadangan ke isu ke? Ya, mengenai isu-isu. Isu-isu. Kalau Aisyah, menurut Aisyah tuh debat apa? Debat itu mengenai sesuatu perkara yang kita nak apa macam peta macam tu. Mungkin lah, tapi tak sure. Tapi pernah melakukan debat gak Aisyah dan Hazrin? Pernah, rasanya pernah. Kalau Aisyah pernah melakukan debat di mana? Di sekolah. Sekolah. Di sekolah. Itu mata pelajaran apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ya. Kalau di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kalau di Malaysia berarti bahasa Melayu, betul? Nah, Bahasa Indonesia. kalau di bahasa Indonesia sama materinya, tapi antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari bahasa Indonesianya debat. Oposisi. Di dalam suatu struktur debat itu namanya oposisi atau pihak kontra. Tadi ada pihak pro dan kontra yang tidak setuju dengan mosi, berarti tidak setuju dengan tema yang sudah diberikan. Nah, saya juga mau nanyakan nih, kenapa kalian ingin belajar bahasa Indonesia? Kerana interesting. Macam minat selalu cakap. Kadang ikut cakap sekali. Interestingnya kenapa? Interestingnya sebab bahasanya lebih macam lebih sedap lah. Macam kita panggil kan orang tengah, tapi orang India bagi orang penengah. Macam tambahan bahasa dia tu lagi cantik lah macam tu. Karena lebih struktur ya? Lebih dia punya ayat dia, bahasa dia. Ya betul. Kalau di Malaysia itu ada, kalau bahasa Melayu di Malaysia sebagai bahasa resmi atau tidak? Bahasa Melayu bahasa rasmi. Bahasa resmi. Bahasa rasmi. Orang Cina, India kena tahulah bahasa Melayu. Itulah teman-teman cuplikan percakapan antara guru BIPA dengan milenial Malaysia. Bagi mereka, rupanya bahasa Indonesia cukup menarik. Yuk kita lanjut lagi ya teman-teman. Tidak boleh, aturannya ya, tidak boleh menggunakan bahasa Inggris pada setiap penyampaian bahasa Indonesia. Sama lah. Sama, ada juga aturannya.
So nanti bila dia campur-campur kan, jadi tak macam Bahasa tak ada Inggris. bahasa kebangsaan tu lah. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu namanya campur kode. Oh, kalau di Malaysia panggil rojak. Rojak, bahasa Malaysia rojak. Campur bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Namanya rojak ya. Rojak. Yang hampir sama dengan Malaysia juga namanya viral. Kalau di Malaysia nama viral, kalau kita tak panggil viral, kita panggil viral. Oh, viral. Viral tu macam menular lah. Tular video tu tular dekat laman sosial. Contohnya. Biasanya video dari Indonesia lebih viral ya. Video TikTok je lah. TikTok benar. Udah viral. TikTok, Instagram sama YouTube lebih viral ya Indonesia. Lebih tular lah. Maksudnya macam famous. Famous terkenal. Terkenal gitu. Nah, yang pertanyaan terakhir nih sebelum menutup pertemuan kali ini, menurut kalian berdua, cara untuk menghargai suatu bahasa itu seperti apa? Selalu bercakap bahasa lah, menggunakan untuk kita terapkan anak-anak muda kita pada generasi yang akan datang. Kita tengok sekarang pun asyik main handphone je, cakap perkara yang bukan-bukan kan. So daripada sekarang kita guide diorang lah supaya tahu menggunakan bahasa yang baik. Nah, kalau menurut saya, cara untuk menghargai suatu bahasa itu menggunakan bahasa nasionalnya masing-masing. Betul? Nah, kalau menjadikan bahasa rasmi. ya bagian bahasa resmi. Tanpa campur bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Iya, nggak usah seperti itu. Kayak bahasa Melayu harus bahasa Melayu aja, tanpa adanya campur. Tadi bahasa Malaysianya apa campur kode itu? Bahasa rojak. Bahasa rojak. Berarti tanpa adanya bahasa rojak gitu. Betul. Nah, terima kasih. Sudah nih, udah pertemuan. Terima kasih ya. Oke, sama. Menarik ya teman-teman, rupanya milenial Malaysia pun sebetulnya menyadari bahwa bahasa rojak seharusnya tidak digunakan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.